Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Fatih Ahmad Ilmi dalam mereview jurnal. Jurnal yang saya review kali ini berjudul An Evaluation of the Relationship Between Physician atau Doctor and Patient in a Story of the Melvana Masnawi. Di apa? Melvana Masnawi itu Maulana Rumi. Dalam bukunya Mevlana itu Masnawi apa? Mevlana itu Maulana. In term of the principle and technical of psychological counseling. Jadi ini mengevaluasi sebuah kisah di dalam bukunya Jalaluddin Rumi, ya di buku Masnawinya Rumi yang bab 1 tentang kisah tentang seorang dokter kepada pasiennya. Kisah ini akan dikaji ke dalam ilmu psychological counseling, psikologi counseling. Penulis jurnal ini pertama Esat Sanli dan Mustafa Bayraktar yang mereka dari Turki. Jurnal ini diterbitkan di Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal tahun 2022. Jurnal volume 10 isu ke-56. Aku nak nge-slide nih. Di pendahuluan pendahuluan ini kitab Masnawi Rumi itu terkenal akan ya kisahnya yang penuh metafora, ya penuh analogi. Melalui Masnawinya ini Rumi itu membantu masyarakat untuk membuat analogi atau memetaforakan kisahnya menjadi ya interanalisa, interanalisa sesuai nilai-nilai kebijakan dunia ini, nilai-nilai makna-makna spiritual. Nah, jurnal kali ini itu menjelaskan kisah tentang dokter dan pasien yang mana terdapat dalam kitab Masnawi yang kitab 1 bait 144 sampai 181. Kitab apa? Syair ini menjelaskan tentang seorang pasien yang mana pasiennya itu bukan pasien kita nyebutnya di Masnawinya itu budak. Budak yang dimerdekakan seorang raja karena raja melihat budaknya itu dia kayak jatuh cinta, jatuh hati pada budak. Sehingga dia merdekakan, suatu saat budak itu sakit. Nah, ketika budak sakit itu dibawakan dokter berapapun, ya puluhan dokter itu tidak bisa mengobati. Sehingga datanglah dokter ini yang di kitabnya disebut tabib spiritual. Nah, tabib spiritual ini yang akan mengobati budak ini. Nah, cara tabib mengobati, nah, mengobatinya itu yang akan dijelaskan dalam jurnal kali ini. Metode dan tujuan jurnal ini adalah libel research, yang mana ya apa data primernya adalah kitab Masnawi. Dan penelitian ini itu mengupayakan untuk mengkaji suatu karya sastra yang akan ditinjau dari dinamika konseling psikologi melalui analisis konseptual dan sistematis. Kita langsung ke isi ya. Isi dari jurnal kali ini. Di isinya itu terdapat 6 pecahan isi dalam setiap bait-baitnya. Isi yang pertama ada di bait 144 sampai 146. Itu menandakan di sebuah pengobatan atau penyembuhan itu adanya privasi dan kepercayaan. Ya, privasi atau kerahasiaan itu adalah suatu faktor penting dalam konseling psikologi. Dalam konseling psikologi itu konselor harus menentukan batasan kerahasiaan agar dapat rasa percaya klien itu bisa didapatkan. Nah, jika dalam apa? Di dalam ceritanya, sang tabib itu menyuruh rajanya dan semua ajudan-ajudannya ya, itu untuk keluar dan membiarkan hanya ada tabib dan budak itu. Raja itu
tabib menyuruh raja agar didapati ruang berdua lah. agar sang agar sang pasien atau sang buta ini nyaman untuk mengobrol dengan sang tabib. Setelah rumah kosong, baru kita menuju poin dua, yaitu tabib mulai menanyai sang buta. Dan proses penanyaan ini itu menimbulkan hubungan dan sensitivitas budaya. Hubungan sensitivitas budaya itu penanyaan tentang latar belakang seorang buta ini. Kalau di bait 147 itu bunyinya tabib perlahan bertanya kepada buta itu, asalmu dari mana? Sebab setiap daerah punya cara sendiri untuk menyembuhkannya. Nah, itu kan sang tabib menanyakan budak budak itu berasal dari mana untuk mengetahui ya cara paling efektif untuk budak ini sembuh seperti apa. Bisa jadi seperti itu. Nah, untuk memahami klien atau ya yang klien di sini budaknya itu ya dan membantu pengobatannya perlu dilakukan evaluasi terhadap kondisi sosial budaya dan dampak lingkungan, lalu mengaji gejala yang sesuai dan mengatur proses pengobatan yang sesuai dengan kondisi. Jadi budaya yang atau kultural yang dimiliki pasien yaitu juga bergantung akan kesembuhannya. Lalu mencoba mengetahui latar belakang pasien dan kondisi keluarganya dengan mengajukan pertanyaan dengan memperoleh informasi ini, konselor akan memberikan landasan yang sensitif terhadap budaya untuk proses dukungan. Nah, ini penjelasan untuk bait 148. Bunyinya, dan tempat kau di sana. Siapa kerabat terdekatmu dan apa ada orang yang kau hindari? Ya, penanyaan tentang kerabat-kerabat dekat, misal keluarga, teman, atau ya kalau atau sanak saudara ya. Itu juga penting dalam menjalin hubungan antara konselor dan klien. Dan orang yang klien hindari, orang yang dihindari klien itu juga penting. Jika ada orang yang dihindari klien, otomatis kan konselor nanti bisa menjadi bahan untuk tidak membahas orangnya. Atau ya yang dekat dengan sifat-sifat orang yang dihindari tadi. Lalu isi yang ketiga itu menggunakan teknik tambahan. Nah, di cerita ini, teknik tambahan yang digunakan sang tabib itu, tabib mengecek nadi. Tabib memegang nadi sang budak itu sambil menanyakan, sambil menyuruh sang budak bercerita. Bercerita perjalanan sang budak sampai ke sini. Dari mana saja, dari kota mana saja. Nah, ketika bercerita, tiba-tiba ketika disebut satu satu nama, itu nadinya bergetar kencang, wajahnya memerah. Nah, di sini berarti teknik tambahan tadi kan kita cek nadi. Nah, cek nadinya ini itu untuk ya apa namanya? Melihat apakah problemnya itu di mana sih. Kan gitu, kan berarti di sini problemnya problem psikologi itu kan, problem perasaan. Ketika dia mengembangkan seorang ya suatu nama, ya, namanya Zargar. Zargar itu tukang emasnya. Nadi sang Buddha ini bergetar kencang dan apa wajahnya memerah. Lalu yang selanjutnya ada pentingnya mendapatkan dukungan dari profesional. Nah, dukungan ini itu sebagai pembimbing apa ketika menjadi pembimbing dengan membimbing klien menuju kesembuhan merupakan salah satu fungsi penting konseling psikologi. Pembimbing yang ahli dalam hubungan antara klien adalah pembimbing yang mencoba menunjukkan solusinya melalui komunikasi dengan klien. Nah, di dalam ceritanya, sang tabib mengutara ia bicara kepada sang budak, jika saat duri menusuk kaki, kaki mesti akan diletakkan di atas lutut untuk dicabut durinya. Kita lalu jika duri itu telah menembus kaki, betapa sulitnya menemukan dan mengeluarkannya. Bayangkan jika duri menusuk hati, bagaimana menemukannya?
Seperti seseorang, ya ini mulai menganalogikan ya, seperti seseorang yang meletakkan duri di bawah ekor keledai. Keledai tidak akan tahu bagaimana mengeluarkan duri itu. Keledai hanya bisa melompat-lompat kebingungan. Semakin berusaha keledai mengeluarkan duri dengan lompatannya, hanya membuat duri semakin menancap ke dalam. Mesti ada orang berakal yang mengeluarkan duri itu. Nah, orang berakal itu ya dukungan dari profesional. Artinya itu ketika kita tidak tahu cara untuk mengobati atau mengeluarkan duri itu ya, ya kita butuh bantuan orang lain yang terpercaya untuk mengobati kita, untuk membantu pengobatannya. Usaha keledai yang begitu kuat untuk menghilangkan duri, derita tusukan duri, memberikan ratusan luka di tempat lain. Nah, ketika kita tidak tahu cara mengobati dan kita paksakan atau kita pendem ya, itu akan memberikan luka yang begitu dalam. Nah, selanjutnya ada analisis kayak gitu. Analisis gaya hidup itu kalau dijelaskan di sini itu pengulangan kembali atas cerita dari pasien tadi, dari budak sang budak tadi. Ketika budak selesai bercerita, sang tabib mengulang kembali, sang tabib kembali menanyakan, apa? Ketika keluar dari kotamu, kota manakah yang sering kau kunjungi? Sang tabib menyebutkan nama kota satu persatu, lalu menyebutkan nama tertua di sana, nama yang telah disebutkan sang budak tadi, sampai menuju ke menyebut ke kota Samarkund. Nah, di kota Samarkund tadi, nadinya berdetak kencang lagi. Nah, sehingga tabib tahu bahwa inilah penyebab dari sakitnya itu. Sosok Zargan, sosok Zargar itu adalah belahan jiwanya sang budak yang ingin budak ini temui, sehingga yang menjadi sakit. Nah, dalam pendekatan seperti ini, terapis itu mencoba untuk memahami bagaimana klien mempertahankan kehidupan sehari-harinya, mendapatkan informasi tentang pengalaman masa lalu klien, ya pengalaman-pengalaman yang diceritakan tadi, itu akan membantu untuk pengembangan proses konseling tadi, proses penyembuhan tadi. Lalu adanya empati dan dorongan. Empati berarti mengkomunikasikan pengalaman orang lain atau apa yang dialami dan membantunya memahami realitas subjektifnya. Yang mana dijelaskan dalam Masnawinya, Faiz 172 mengatakan berbahagialah dan yakinlah dirimu. Aku akan menyembuhkanmu sebagaimana hujan menyirami batang rumput. Aku memikirkan dirimu. Tak usah bersedih, aku padamu lebih penyayang daripada ratusan ayah. Tapi diamlah, tak perlu ada yang tahu rahasia ini. Jangan sampai berita ini tersebar. Jika raja bertanya, tak perlu menjelaskan berita buruknya. Nah, di sini itu seperti ya trustnya Buddha kepada sang tabib. Dia tahu bahwa sang tabib ini akan menyembuhkan. Tabib ini berusaha untuk meyakinkan sang Buddha bahwa aku ini akan menyembuhkanmu. Tapi kamu tidak perlu mengatakan kepada orang lain, kepada raja sekalipun, rahasia yang kamu bicarakan ini, yang kamu omongkan kepada saya dari tadi gitu kata sang tabib. Lalu sang tabib juga memberikan dorongan seperti ayat 177 apa? Ayat 177. Lihatlah benih yang bersembunyi di bawah bumi. Rahasianya memberikan hijau-hijau mekar di kebun dan tanaman. Jika emas dan perak tak bersembunyi di balik bumi, apa mungkin bisa berada di dalam mineral? Janji-janji jujur dari tabib mampu menenangkan dan meyakinkan budak itu dari rasa takut dan cemas. Janji-janji yang benar akan menenangkan hati. Janji-janji palsu hanya menawarkan luka. Janji-janji orang mulia bagai harta karun, lalu janji-janji orang yang tak layak bagai derita dalam jiwa. Nah, dorongan ini mampu ya dengan memberikan dorongan-dorongan ini itu apa? Sang tabib mampu meyakinkan budak lah bahwa obatnya ini akan datang dari sang tabib ini. Rasa percaya sang budak akan
ya terdorong lah, terdorong rasa percayanya kepada sang tabib. Nah, dorongan di sini ialah untuk mengeksplorasi ide baru, mencoba perilaku yang berbeda secara khusus. Ini membantu individu mengatasi ketakutan dan kekhawatiran yang muncul dalam upaya mengubah faktor internal atau lingkungan yang tidak berani ia coba. Jadi empati dan dorongan itu membantu sebuah proses konseling dalam hal penyembuhan ya. Karena konseling kan butuh antara kepercayaan antara klien dan konselor. Yang mana jika jika klien tidak percaya kepada sang konselor atau sang terapisnya, maka proses yang dari tadi tanya sampai penceritaan ya tidak akan masuk ke dalam hal penyembuhan. Karena rasa percaya yang dimilikannya kurang. Nah, hasil dari jurnal ini, hasilnya terlihat bahwa banyak dinamika dalam kisah antara dokter dan pasien dalam karya Maulana Rumi ini dalam banyak hal mirip dengan proses konseling psikologi profesional saat ini. Bait ini membahas tentang pentingnya privasi dan empati dalam hubungan antara dokter dan pasien, serta penggunaan metafora untuk mengungkapkan penderitaan pasien dalam sesi konseling psikologi. Dokter, dokter dalam cerita tersebut menggunakan teknik-teknik profesional seperti mendengarkan denyut nadi untuk memahami pasien dan memberikan dorongan proporsional sesuai dengan pendekatan kontemporer. Karya ini menunjukkan bagaimana literatur timur mencerminkan pemahaman penting terkait kesehatan mental dan dinamika proses konseling. Jadi yang dihasilkan dalam jurnal ini ya bahwa kisah Rumi tentang dokter dan pasien atau tabib dan budak ini selaras dengan proses konseling profesional pada saat ini. Yaitu ya ada tempat untuk privasi, terus konselor memberikan empati, ada teknik-teknik tambahan seperti sang tabib mengecek nadi nadi apa sang budak ini. Lalu ya hal ini menunjukkan bagaimana literatur timur atau ya karya-karya timur mencerminkan pemahaman penting terkait kesehatan mental dan dinamika proses konseling. Kesimpulan yang didapat ya dinamika antara dokter dan pasien dalam Masnawi Rumi mencerminkan prinsip konseling psikologi modern seperti pentingnya privasi, penggunaan metafora, empati dan dorongan. Penggunaan metafora seperti yang tadi yang ketika sang tabib berbicara kepada sang budak tentang duri dan ya duri tentang duri tadi lah. Duri menancap kepada keledai. Selain itu aspek budaya, keahlian dan kedekatan dalam hubungan terapeutik juga menjadi fokus utama yang membantu dalam proses penyembuhan pasien. Pengenalan pemahaman akan budaya budaya sang pasien, terus keahlian kita dalam mendekatkan diri kepada pasien juga menjadi hubungan terapeutik yang menjadi fokus utama dalam proses konseling untuk membantu dalam proses penyembuhan pasien. Jadi itu kisah yang bisa dijelaskan dalam Masnawi Rumi untuk ya proses konseling ini. Jika kita mungkin menjabarkan lagi dalam kisah-kisah apa ada lanjutannya kan kita lanjutan Masnawi Rumi yang tentang Buddha dan pasien ini sebenarnya itu kisah sang raja akan apa sang dokter yang ditemukan raja. Hasilnya aslinya kisahnya itu dokter dan raja. Kisah plotnya itu. Jadi nanti ada kisah lanjutan lagi. Cuma yang diterangkan di sini kan ya penerangan konsep psikologi apa konselingnya ketika dokter menyembuhkan Buddha. Ini jika ingin dijelaskan lebih lanjut bisa kita lihat nanti di kajian Rumi yang selanjutnya. Saya akhiri dulu semua masalah ini warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan